Saya belum berani cerita. Tapi insya Allah nanti akan ada kabar di Sydney. Apa itu? Nah itu udah. Ada kontak ke sana? Sudah. Jadi nanti akan ada sesuatu yang kemudian akan terungkap fakta lagi. Episode Sydney. Kami menemukan fakta bahwa ternyata KPU itu, Komisi Pemilihan Umum itu, sudah membuat pemufakatan jahat. Mereka tahu bahwa memang Gibran ini memang tidak lulus SMA. Supaya tidak salah dan benar ya, saya bacakan detail kalimatnya. Bukti kelulusan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M, dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini kan pelanggaran hukum banget. Kami awalnya, luar biasa senang ya. Karena apa? Dari Pak Menteri didisposisi ke Wamen, kemudian Pak Wamen memberitahukan melalui staf di Kementerian Dikmenjur ya. Pak Mas Subhan, Muhammad Subhan. Besok diterima jam 3 sore. Saya datang bersama Bang Resmon, kemudian ada juga bahkan Pak Subhan, Pak Lal pun ikut datang. Tapi ternyata kami hanya ketemu lagi dengan Pak Dr. Eko. Jadi Pak Atep kemana gitu loh. Pak Atep tuh ingkar janji. Pak Eko sempat meralat statementnya yang dahulu. Dulu Pak Eko itu mengatakan itu kelas 10 dan kelas 11. Ternyata sekarang? Ternyata diralat menjadi kelas 9 dan kelas 10. Ya, karena memang kalau SMP plus. Terus dia meralat lagi ketika dia masuk ke UTS ini. Katanya di sini dapat 2 kelas. Jadi kelas 11 12-nya dapat di sini. Padahal hanya setahun kalau catatannya di kementerian itu. Yang menarik, ternyata Orchard Park Secondary School ini diakui oleh beliau, ini adalah SMP plus 1 tahun. Jadi bukan SMA. Itu sudah masuk ke delik pidana atau belum? Penerbitan sebuah keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya, itu pidana. Itu bisa diancam dengan pidana sampai dengan 10 tahun. Itu sama saja dengan membuat surat keterangan palsu atau membuat ijazah palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, narasumber kita yang satu ini sempat berazam begitu dia keluar dari lingkaran partai politik untuk tidak lagi terlibat dalam urusan-urusan politik. Tapi kemudian azam itu, ikrar itu dilanggarnya sendiri dengan satu alasan yang kuat. Makin terangnya urusan polemik ijazah yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo dan putranya yang saat ini tengah memegang amanah sebagai wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Orang itu Anda tahu adalah Mas Roy Suryo. Selamat bertemu lagi, Mas Roy Suryo. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang. Saya mendengar tadi dalam pembicaraan kita sebelum pertemuan ini, ada data terbaru, ada temuan terbaru. Boleh dong sangat boleh. Kalau dalam bahasa TikTok di spill. Iya, sangat boleh. Jadi ini tidak lebih jahatnya dari apa yang pernah kita bahas di sini, dan itu alhamdulillah waktu itu kemudian terbongkar ya gitu dengan adanya keputusan KPU nomor 731 waktu itu yang kemudian melarang kita mendapatkan data-data dari 731 2023 2025 kalau waktu itu yang kemudian itu menutup akses kepada kita untuk tidak mendapatkan syarat-syarat yang pernah dikumpulkan di KPU. Termasuk waktu itu adalah ijazah yang nanti kita bahas dengan detail ya. Nah, saya kemarin juga ketika kemudian kita mengulik di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah soal ijazahnya si Gibran gitu, pendidikannya bukan hanya ijazahnya, ini lebih fatal pendidikannya. Itu kemudian memperoleh fakta yang sangat bagus dalam aturan KPU. Jadi ketika saya mengulik di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, ternyata di situ nanti ada hasil yang kita bicarakan karena beberapa jam sebelum ini saya juga kebetulan ke sana bersama Dr. Resmon dan bersama tim ada Pak Subhan juga ternyata. Pak Subhan Palal. Meskipun beliau tidak termasuk dalam tim, tapi alhamdulillah beliau datang juga tadi. Nah, kami menemukan fakta bahwa ternyata
KPU itu, Komisi Pemilihan Umum itu sudah membuat apa ya kalau kita sebut pemufakatan jahat. Wih, Iya, saya berani mengatakan begitu. konspirasi ya. Konspirasi yang sangat tidak pas ya. Kalau dulu saya pernah pakai kaos kong kali kong gitu Iya, ya, iya, itu di iya, sini. iya, betul. Iya, jadi artinya mereka sudah menyiapkan atau mereka tahu bahwa memang Gibran ini memang tidak lulus SMA. KPU ini. KPU udah tahu. KPU atau KPUD? KPU pusat. Oke. Karena mereka bikin peraturan KPU ya, peraturannya nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang khusus itu ada pasal 18. Jadi pasal 18 ayat 1 itu berbunyi syarat bahwa calon presiden dan wakil presiden itu harus memenuhi standar pendidikan minimal SMA. Tapi menariknya, Mas, di ayat 3-nya ya. Pasal 18 ayat 3 supaya tidak salah dan benar ya, saya bacakan detail kalimatnya. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini kan banget, pelanggaran hukum banget gitu. Jadi ini seolah-olah tak menyiapkan semacam karpet merah ya untuk karpet merah ya, atau kalau istilah polisi ini diskresi. Ya, udah tahu ada calon wakil presiden yang tidak lulus atau tidak memiliki sertifikat kelulusan SMA gitu, tapi kemudian bisa entah gimana caranya dapat kelulusan luar negeri. Kan kemarin itu heboh itu. Ketika ada sebuah perguruan tinggi di Singapura yang katanya membuat press release bahwa Gibran itu lulus dari MDAS ya, dari sekolah S1 di sana ya gitu, dari Development Institute of Singapore ya, Management Development Institute of Singapore. Tapi kan kita ketawa, Mas. Semua orang tahu kualitasnya MDIS itu. MDIS itu institusi swasta di Singapura. Satu, ya. Dua, dia tidak boleh sebenarnya mengeluarkan ijazah atau sertifikat sendiri. Karena yang boleh itu hanya 6 institusi di Singapura. Ya, yang itu termasuk pemerintah. Kayak NUS, NTS, Nanyang Technology University, National University Technology, National University of Singapore, dan lain sebagainya. Sudah jelas dia nggak boleh mengeluarkan sertifikat, ya. Kemudian MDIS itu hanya ranking ke-46. Dari 55 ya. Pernah juga kita bicarakan bahwa dia hanya ranking ke-17.000 dari dunia. Sama Universitas Papua aja kalah yang dia ranking 11. Dan sudah jadi rahasia umum, kemarin juga dikatakan oleh Profesor Zulfikar, sahabat Mas Darsa itu, bahwa orang mau masuk ke MDIS itu mau lulusan apa saja bisa, asal punya duit. Nah, jadi rupanya pasal 18 ayat 3 di keputusan KPU nomor 19 tahun 2023 ini memang sudah menyiapkan untuk itu. Karena Gibran tuh nggak pernah lulus SMA, gitu loh. Dan kemudian karena dia tiba-tiba diakui dapat dari MDIS, ya konyol lah. Akhirnya ini memang sudah disiapkan. Dan itu makin terkonfirmasi ketika kami tadi siang, ya baru beberapa jam sebelum kita ngobrol ini, diterima kembali lagi-lagi oleh Ses Dismenjur, ya, Sekretaris Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan, ya. Pak Eko Susanto, yang dulu juga pernah menerima. Yang dulu pernah ketemu. Kenapa, Mas? Karena awalnya kami kemarin kan ke kementerian, ya kan, kami memberikan surat resmi, ya. Kemudian surat resmi itu ke Profesor Abdul Mukti, jelas sudah didisposisikan kepada Pak Wamen, Pak Wakil Menteri. Pak Atip, ya. Ya, Profesor Atip Latiful Hayat. Itu ya. Saya itu tahu ya, senior di Pajajaran meskipun pada fakultas. Kami awalnya luar biasa seneng, ya. Karena apa? Dari Pak Menteri didisposisi ke Wamen, kemudian Pak Wamen memberitahukan melalui staf di Kementerian Dikmenjur, ya. Pak Mas Subhan, ya. Tapi bukan Subhan Palal, ya. Ini Muhammad Subhan. Besok diterima jam 3 sore. Wah, kami awalnya kok jam 3 sih, kok nggak jam jam-jam ini ya, kantor. Jam Katanya supaya lebih bebas ngomong, supaya lebih santai, leluasa. Kan kita senang. Dengan kata lain, kita berharap ada waktu yang lebih luang, panjang, ya. Persis. Jadi tadi saya datang bersama Bang Resmond, kemudian ada juga bahkan Pak Subhan Palal pun ikut datang, ya, karena mendengar kabar itu. Terus bersama mak-mak, ya, ada mak-mak dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat.
gitu. Ada juga ibu-ibu dari kelompok yang lain ya. Ada juga Bu Kurnia tadi, ada juga Bu Menuk tadi, terus ada juga Pak Jahmada Girsang ya sebagai lawyer dan lain. Nah, kami datang. Tapi ternyata kami hanya ketemu lagi dengan Pak Dr. Eko. Jadi alasannya Pak Atep kemana gitu loh. Pak Atep tuh ingkar janji. Kemana beliau? Alasannya mendadak ada pertemuan dengan DPR. Kalau pertemuan DPR itu setahu saya ya, saya kan dulu anggota DPR ya, kan nggak pernah mendadak. Yang namanya pertemuan dengan DPR itu pasti sudah terjadwal sebelumnya. Kan DPR juga mesti punya schedule yang kemudian sudah dirancang oleh sekretariat DPR. Kok bisa tiba-tiba ada pertemuan mendadak? Padahal jadwal jam 3 sore tadi itu. Itu dari beliau sendiri gitu loh. Dari Pak Atep sendiri gitu loh. Ada ini nggak? Ada bocoran apa sebetulnya? Nah, konon gini. Konon kan memang di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini kan sedang ada bergolak gitu lah. Dulu saya juga berkomunikasi sangat intens, enak banget, bagus banget dengan Pak Menteri, dengan Prof. Abdul Mukti ya kan. Tapi kan konon karena penandatangan surat ini, nah ini yang dulu pernah kita tampilkan juga ya Pak Dr. Sutanto ini kan sama-sama satu organisasi besar keagamaan bersama dengan Pak Abdul Mukti, bersama dengan Pak Muhajir. Menteri pada saat ini kan Pak Muhajir. Pak Muhajir itu seniornya Pak Abdul Mukti. Nah, jadi mungkin dalam organisasi besar keagamaan nomor 2 terbesar di Indonesia itu ya agak-agak ada gimana gitu loh. Nah, jadi mereka mungkin agak khawatir dipersalahkan. Tapi kan ini kan sebenarnya bukan masalah organisasi keagamaan. Iya. Dan kita tahu organisasi keagamaan ini kalau tadi Mas mengatakan ini nomor 2 terbesar, kita tidak haruslah mengatakan apa itu. Iya, tapi udah tahu semua lah. Itu kan mereka betul-betul selalu mengedepankan kebenaran. Persis. Iya. Jadi kan apa ya kita karena jadi ketakutan seperti apa? Makanya kan konon kan supaya tidak dipersalahkan nanti organisasi keagamaan itu. Kita agak serius ini karena kita juga mendengar salah satu organisasi keagamaan yang lain kan juga lagi ramai dengan salah satu TV kemarin. Ya kan itu ada karena masalah. Jadi oke lah kita hormati itu. Jadi kita nggak perlu menyebut lainnya. Tapi artinya gini. Sayang sekali bahwa pertemuan tadi yang harusnya Pak Atep itu, Prof Atep itu bisa menemui kami, tiba-tiba terus memberi mendisposisi lagi gitu kepada Pak Eko. Tapi ada untungnya juga, tetap saya bilang ada untungnya. Ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya karena Pak Eko itu kan kebetulan sama-sama dengan saya alumni UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Kami sama-sama dapat doktor di sana. Jadi asli lah dokternya, ya kan gitu. Nah, beliau terus ngobrol gitu tentang surat ini. Sekali lagi kami mendapatkan kabar. Itu obrolan resmi lah ya? Resmi karena ada Pak Eko, ada juga Pak Anang dari PPID ya, ada juga 2 staf yang lain. Kami juga tadi masuk itu berempat ya, saya, Dr. Resmond, kemudian ada Bu Kurnia ya, kemudian ada Bu Menuk tadinya. Tapi Bu Menuk kemudian digantikan oleh Pak Jahmada Girsang. Ya. Nah, obrolan itu menarik karena Pak Eko sempat meralat statementnya yang dahulu. Apa itu? Jadi gini, dulu itu beliau mengatakan riwayat pendidikan Gibran ini, ya, ini semua ada nanti bisa ditampil. Ini kan dulu di Orchard Park Secondary School itu kan konon itu kan dari SMP, ini lulus Surakarta. Nah, yang menarik ternyata Orchard Park Secondary School ini diakui oleh beliau, ini adalah SMP plus 1 tahun. Jadi bukan SMA. Kalau di sini SMA salah. Jadi ini SMP plus itu O level kalau dalam bahasa Singapura itu Prof Zulfikar menyampaikan jelas banget itu kan. Jadi O level itu ordinary level. Artinya tidak bisa langsung masuk ke perguruan tinggi. Dia harus menempuh satu pendidikan lagi namanya A level, advanced level. Artinya yang dikumpulkan pada saat Gibran untuk dapatkan ini itu ada 2 rapor 2 kelas ya gitu. Nah, dulu Pak Eko itu mengatakan itu kelas 10 dan kelas 11. Ternyata sekarang? Ternyata diralat menjadi kelas 9 dan kelas 10. Ya, karena memang kalau SMP plus. Terus dia meralat lagi ketika dia masuk ke UTS ini, katanya di sini dapat 2 kelas. Jadi kelas 11, 12-nya dapat di sini. Padahal hanya setahun kalau catatannya di kementerian itu. Satu hanya setahun. Kedua, kalau kita mendengarkan penjelasan Pak Iksan Katonde yang sempat ngantar Gibran ke
jalan-jalan ya, Iya. itu karena saya sebut jalan-jalan Iya. karena memang hanya pelesiran ngikutin Di ayahnya Australia di itu. Australia di Sydney ya. tahun 2018 ketika ikut ayahnya bicara dengan Malcolm Turnbull, Gibran sama si Selvi Ananda sama Jalan-jalan. sama si siapa? Jan Etes. Iya. Itu kan mereka semobil berempat dengan Pak Iksan Katonde. Gibran sendiri ngaku kalau dia dari UTS ini hanya 6 bulan alias tidak selesai. Lah makanya ini jadi kasus surat ini. Sekali lagi tadi kami pastikan, Mas Darsa, saya dan Pak Resmond memastikan surat ini ada nggak yang lain yang persis seperti ini? Sebentar. Apakah ada semacam pernyataan dari Kemendiknas, Pak Eko lah dalam hal ini, untuk katakan saja merevisi atau mencabut atau apapun surat ini? Belum sampai ke situ. Oke. Karena beliau memang mengatakan surat ini, ya betul itu dikeluarkan dari, karena bagaimana lagi kalau nggak ngaku? Sudah jelas, sudah jelas kan gitu. Tapi mereka mengatakan bahwa dulu ada timnya Pak Tanto ini. Kita tanya bahannya apa tim itu? Tim itu bahannya ternyata hanya rapor 2 tahun di Orchard Park OPSS ini. Kemudian katanya ada sertifikat kelulusan dari UTS. Ini yang kami pengen lihat. Karena kami tadi itu tidak dihadapkan dengan data apapun. Oke. Karena nggak mungkin dia dapat sertifikat kelulusan. Iya. Karena dia hanya waktunya itu tadi 6 bulan. Iya, satu dia hanya 6 bulan. Dia mengaku dia nggak lulus, ya. Dan kalaupun dapat sertifikat tidak masuk akal, Mas. Okay. Karena yang di sini baru kelas 9 dan kelas 10. Ya, kelas 11 12-nya kok mau didapatkan di sini tuh gimana bisa? Padahal di sini juga ditulis ada grade 12. Oke, Mas. Dari mana ini? Gitu. Dengan setelah keluarnya surat ini resmi datang dari Kementerian Investment ya. Dulu tahun 2000 ini ya kan. Apakah ada semacam mungkin keinginan atau katakan saja sebuah sikap yang mulai muncul dari mereka untuk ya tadi saya kembali lagi mencabut, meralat atau apapun? Belum, mencabut belum. Tapi indikasi itu sebenarnya sudah kami tadi sampai bilang, Bapak-bapak, tolong bicara dengan kata hati. Apakah surat semacam ini wajar? Nah, Pak Eko pun mengatakan tadi, ya kalau zaman saya nggak pernah ada surat kayak gini. Oke. Karena tidak ada kata tidak wajar. Dia mengatakan tidak pernah ada. Tapi kemudian tadi Dr. Resmond menyajikan juga data bahwa dalam repositori di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu ada syarat-syarat di halaman 19-nya, halaman 11-nya. Kalau orang biasa ya, ini orang biasa mau mengajukan penyetaraan, ini nggak mudah loh. Ada 9 syarat. Salah satunya adalah ada rapor 3 tahun. Artinya betul-betul penelitiannya. Iya. Ada salah satu cukup bagus betul, lah ya. Betul. Ada satu syarat di situ ada rapor 3 tahun SMA-nya. Dan kalau rapor 3 tahun SMA-nya, mestinya kementerian juga mesti cross check dong. 3 tahun itu related nggak atau katakan linear nggak? Linear nggak SMA-nya? Kalau ini kan sama saja Gibran tuh melakukan belum sampai 2 tahun. Baru setahun dari sini. Sekarang saya ingin bertanya. Loncat ke UTS, loncat lagi itu kan nggak mutu itu. Mas Roy begini. Pak Dr. Sutanto pada saat itu kemudian mengeluarkan surat ini dengan katakan saja penelitian, penyelidikan ada tim, atau katanya dulu ada tim. Artinya proses pemeriksaannya kurang bagus lah ya. Bukan kurang bagus ya, gara-gara ada nama inilah pasti. Oke, iya. Artinya tidak terlalu baik lah. Benar. Nah, itu sudah masuk ke delik pidana atau belum? Nah, tadi itu dikatakan oleh Pak Jahmada Girsang. Iya. Ya, lawyer kami gitu. Bahwa penerbitan sebuah keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya itu pidana. Itu bisa diancam dengan pidana sampai dengan 10 tahun. Saya lupa pasalnya tadi apa, tapi dengan denda yang tinggi. Karena apa? Itu sama saja dengan membuat surat keterangan palsu atau membuat ijazah palsu. Persoalan ini kan belum pernah diangkat oleh Mas Roy. Iya, belum. Apakah akan menjadi bagian lain untuk mengangkat persoalan ini ke ranah pidana? Terus terang, karena kami itu sudah 3 kali datang ke Kementerian Dasar Menengah. Dulu pertama kali Dr. Resmond sendiri. Betul. Kedua, kami tidak ditemuin siapa-siapa. Ya, betul. Yang di Satpam. Yang di Satpam, yang ditemui Satpam. Ya kan, rame-rame. Kemudian yang ketiga, ketemu lagi dengan
Dr. Eko, tapi waktu itu belum dijanjikan apa-apa. Dan setelah kami bersurat berjanji akan ditemui Pak Prof. Alip, ya, Prof. Atip, Atip Latiful Hayat, ya. Tiba-tiba kami ditemui orang yang sama lagi. Nah, Pak Eko lagi. Makanya tadi kemudian hadirlah Pak Jahma. Masuklah Pak Eko. Masuklah Pak Jahmada Ginsang. Ya, Oke, sorry. Ya, dengan delik-deliknya tadi. Beliau membacakan tentang ada aturan misalnya di Undang-Undang Sisdiknas, ya, Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada pasal-pasal yang beliau bacakan. Tadi sudah dibacakan. Dan akan dilakukan, tadi yang disampaikan Mas Zarza. Jadi akan dilakukan gugatan, ya, gitu. Karena ini udah nggak jelas. Tadi kami begitu di luar, terima kasih sekali. Saya sekali lagi nyebut Pak Subhan Palal, ya, beliau dengan inisiatif sendiri, ya, tidak ada janjian apapun. Betul. Beliau hadir dan beliau juga menyampaikan hal yang sama. Ini akan menjadi bahan saya untuk kan beliau kan masih berproses juga dalam sidang. Betul. Ya, Pak Subhan juga menyampaikan bahwa informasi kami di dalam tadi itu sangat-sangat membantu beliau. Ketidakhadiran Profesor Atip sebetulnya sangat merugikan. Sangat merugikan. Ya? Sangat merugikan. Kalau Profesor Atip itu datang, apalagi membawa bukti-bukti, ya, misalnya apa berkas-berkas yang dulu pernah dihadirkan zaman Pak Tanto, misalnya apa raportnya dihadirkan, ya, kemudian keterangan lulusnya dari UTS itu kayak apa, ya. Karena kok kami tuh yakin gitu loh, bahwa keterangan lulus dari UTS itu bisa jadi nggak pernah ada, gitu loh. Karena kalau ada bunyinya keterangan kayak gini, pasti bentuknya adalah surat keputusan untuk itu. Dan sekali lagi bahwa Sekretariat Negara itu kan tidak kemudian dengan dengan cerobohnya bisa membuat urutan yang salah kayak gini. Masa dari Orchard Park Secondary School langsung masuk ke Management Development Institute of Singapore dulu, MDS, baru ke UTS. Ini kan konyol banget lah. Dari dua lembaga negara saja salah. Ini ada satu hal yang menarik dihubungkan dengan tadi keterangan Mas Roy. Saya ingin memastikan aja dulu. Jadi sebetulnya bisa Mas Roy yakinkan kami bahwa ijazah SMA Mas Gibran itu tidak pernah ada. 99,9% tidak pernah ada. Tidak ada. Sekarang begini. Dan surat keterangan ini mungkin dibuat dengan tekanan. Relasi kuasa tadi. Relasi kuasa atau sebenarnya ini tidak boleh ada. Ya gitu. Karena apa? Karena syarat-syaratnya itu tidak sesuai bahkan dengan syarat-syarat yang sudah dipublish oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sendiri. Jadi harus ada fotokopi rapor. Tadi. Ya ada 9 syarat tadi. Terus ada fotokopi rapor 3 tahun. Kemudian ada kelulusan dari SMA-nya, ada kelulusan dari itu. Jadi ini sangat-sangat, ya saya sempat mengatakan minggu yang lalu, ini keajaiban dunia ke-9. Kenapa keajaiban dunia ke-9? Karena keajaiban dunia ke-8-nya ini bapaknya, ya. Nah itu nanti kita bicara. Tapi ini keajaiban dunia ke-9 dulu. Ini berarti harganya sama dengan Taman Gantung Babilonia. Oh iya, sama dengan patung itu dulu Herodes. Iya, betul. Dan kalau kata kita dulu sama dengan Borobudur, ya. Padahal tidak. Itu klaim kita aja gitu. Klaimnya sampai masuk lagu tuh saya ingat. Oh iya. Ada termasuk di mata seluruh penjuru dunia. Ya tapi bolehlah dulu kita membangga-banggakan diri dulu ya. Itu tapi kan sebenarnya enggak gitu kan. Mas begini, saya kan belum selesai tadi ya. Tadi saya bertanya untuk menegaskan bahwa sebetulnya Mas sangat yakin 99,9% tidak ada yang namanya ijazah. Karena apalagi sudah dikuatkan sama Profesor Zulfikar, ya dikuatkan oleh keterangan di Sydney dan saya belum berani cerita. Tapi insya Allah nanti akan ada kabar di Sydney. Apa itu? Nah itu udah. Ada kontak ke sana? Ada sudah. Jadi nanti akan ada sesuatu yang kemudian akan terungkap fakta lagi. Episode Sydney. Oke. Saya mendapat kepastian. Mas sudah meyakini bahwa 99%. Ya. Ini apalagi tidak ada. Iya. Begini. Gini. Apalagi ini related dengan apa? Dengan tiba-tiba ada keputusan KPU nomor 19 tadi. Itu yang saya ingin hubungkan. Maksud saya begini. Iya. Apakah dengan PKPU dengan tidak adanya ini, kemudian adanya surat peraturan dari peraturan KPU 19 tahun 2023, itu artinya tetap saja Gibran sah sebagai calon? Nggak boleh. Mau disahkan, ini kan berarti peraturan KPU ini
melakukan aturan yang melanggar aturan di atasnya. Kan sudah jelas Undang-Undang Nomor 17 ya tahun 2017 saja. Minimal adalah SMA atau sederajat. Ada SMK, ada MA. Kok tiba-tiba mau ditabrak dengan aturan internal? Ini kan aturan internal, peraturan KPU ini. Nggak boleh dia menabrak aturan di atasnya. Kalau dia merinci boleh. Misalnya SMA itu adalah begini. SMK itu segini. Kita secara post factum bisa melihat bahwa aturan ini memang dipersiapkan untuk Gibran. Iya, saya ini keluar tahun 2023. Setelah ada aturan 2017 kan. Sebentar. Kapan Pak Jokowi bicara soal anak-anak saya hanya berbisnis itu? Oh, itu dulu 2014. Oh, iya, ketika dia jadi presiden pertama. Itu kan penampilan Gibran pertama kali waktu masih rambutnya masih kayak pelawak gogon itu kan. Kemudian di rumah di Solo terus dia bilang, "Saya itu hanya usaha gitu ya. Melihat toh saya. Terus saya mau masuk ya gitu." Terus saya dibilang anak haram kan gitu karena nggak pernah ikut bapak. Gitu kan. Itu kan dia dulu 2014. Mereka dulu masih bisnis memang. Bisnis yang miliaran tapi rugi semua itu. Iya kan, catering lah, markobar lah, keripik lah, apalah gitu, itu gula apa gitu dan lain sebagainya. Iya, itu sebenarnya kalau diusut juga menarik, karena itu banyak sekali dukungan dana dari pengusaha-pengusaha yang pengen mendekat ke istana masuk ke mereka. Apakah dengan keluarnya peraturan KPU 19 2023 yang kemudian ada indikasi memberikan kartu merah kalau ini kepada Gibran itu, apakah kalau kata ini sudah tiba waktunya untuk melihat siapa di belakang aturan ini? Betul, sudah. Ya kan ini kan jelas KPU di masa zamannya siapa ya? Hasyim Asyari. Iya, yang itu cocok dengan kaos saya yang dulu. Telah ya alhamdulillah lah Tuhan tuh tidak pernah salah lah gitu. Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi, dia kan pernah kena kasus yang kemudian ada di kaos saya yang gambarnya anjing bersila itu, asusila maksudnya. Anjing bersila ya kan? Dia kan dipecat gara-gara itu bagus ya. Maksudnya asusila itu lebih bagus dari kemudian kalau ada orang yang menginterpretasi itu sebagai maaf, enggak. Ya. Mungkin lagi tahlilan. Enggak. Jangan. Enggak, itu saya pernah pakai kaos itu gitu. Ketika di Kemendikbud lucu banget itu loh. Jadi ada gambar seekor anjing bersila gitu ya. Tapi memang hari ini saya nggak pakai itu lah. Gitu ya, karena kita nggak bicarakan dia sebenarnya. Tapi artinya memang KPU ini benar-benar melakukan, ya saya harus sebut ya, pemufakatan jahat ya. Menerbitkan aturan 19 2023, kemarin menerbitkan keputusan nomor 731 tahun 2025 yang melarang kami membongkar apa itu, dan kemudian itu makin membuat saya yakin Mas, kalau kembali kepada statement di awal tadi, membuat saya yakin bahwa tidak salah lah saya harus bicara politik lagi. Karena kalau saya tidak bicara politik lagi nih, ya khawatirnya itu pengkhianatan terhadap janji yang hikmahnya besar justru ya. Ya hikmahnya besar. Ya memang ini tidak tidak luput ya dari beberapa kawan yang speak up juga, kayak Dokter Tifa, Dokter Rismon gitu kan. Kan beliau-beliau itu akan akhirnya speak up kita bersatu. Tapi bahwa sekali lagi kami itu tidak pernah ada janjian sebelumnya dengan beliau-beliau itu. Ya bahkan dengan Pak Rismon saya beradu. Benar-benar kita berada di dua pihak yang berbeda gitu loh. Dan memang kami ketemu pertama kali bertiga itu dalam satu tempat ya tanggal 15 April 2020 di kampus UGM, kampus di mana kami dulu belajar. Kalau untuk Dikdasmen kemudian Bang Girsang udah akan bersiap-siap untuk melanjutkan persoalan. Kemudian Pak Subhan juga akan begitu. Pada KPU, apakah ada rencana, karena ini kan tadi Mas sudah sangat eksplisit mengatakan permufakatan jahat. Iya. Tapi lucu KPU nih. Yang pertama KPU kan udah mulai terbongkar ini. Tapi di sisi yang lain Mas, KPU dalam hari-hari terakhir ini memang kayak mengibarkan bendera putih juga. Dengan kemudian memberikan legalisasi. Ini memang bukan Gibran, ayahnya ini. Ini MBG Mas. Apa MBG? Membicarakan bapaknya Gibran. Oh siap. Ya. Nah, artinya ini sebuah program besar. Iya, sebuah kemajuan bagi KPU. Bukan.
MBG. Oh, MBG Besar. ya, membicarakan bapaknya Gibran. Nah, artinya apa? Kami sudah, kalau disebut sepak bola ya, kalau hari ini kita bicara kebetulan Patrick Kluivert sudah dinonaktifkan, Iya, sudah betul. diputus ya, Iya. karena gagal dalam kita melawan Arab Saudi, gagal melawan Irak ya, gitu. Arab Saudi kita kalah 2-3, Irak kita kalah 0-1. Lah kalau ini sebenarnya kita udah menang 3-0. Di sisi MBG Iya, ini. kenapa? Karena satu, kami sudah mendapatkan yang ini ya. Nah, ini kami sudah mendapatkan yang ini. Iya. Ini dari KPU. Jadi ini kami mendapatkan fotokopi ya legalisasi ijazah yang pernah diberikan oleh Jokowi ketika mendaftar calon presiden pada tahun 2019. Oke, 2019. Meskipun ada satu lagi yang kami tunggu karena itu cukup krusial. 2014 ya, karena penandatangannya mesti kita cross check. Siapa? Ya. Dan dari KPUD, kami DKI, kami juga sudah mendapatkan yang 2012. Ini penandatangannya beda, memang betul. Nah, sempat yang KPUD DKI ini sempat menolak tadinya. Dan kami juga sudah barusan mendapatkan ya, belum saya print, yang dari KPUD Solo. Ya, dari KPU Solo. Wali itu kota. 2010 ya. Nah, wali kota. Ada 2005 yang kita tunggu. Karena kan Mas mungkin pernah dengar ya, pemirsa Madilog juga pasti pernah dengar. Dulu ada zaman Dr. Andes itu. Nah, itu dulu zaman Dr. Andes menjadi insinyur. Insinyur itu benar gak ijazahnya? Kalau memang ijazahnya ternyata juga sama dengan ini, apa jadinya titel Dr. Andes yang dulu? Yang 2005 itu belum dapat. Apakah ada tendensi lah katakan kemungkinan besar menutup urusan kemungkinan besar karena sama dengan KPU pusat yang belum memberikan yang 2014 karena yang 2014 itu harus kita cross check siapa orang yang melegalisasi ini, cocok nggak nama ini ya nama-nama ini dengan pejabat yang aktif waktu itu. Kalau pejabatnya meleset misalnya harusnya jadi dekan, misalnya di sini ada ya Dr. Budiadi ya, atau Profesor Profesor Muhammad Naim ya. Ternyata beliau itu tidak pas. Ya kan lucu. Itu. Ini sudah berapa? 3? Sudah 3. Ada berapa missing itu? 2005, 2014. Ya, 2005, 2014. Nah, dari meskipun masih ada missing link, apa yang sudah bisa disimpulkan lah, didapatkan dari 3 bukti ini? Semua ini pun ini sudah kemudian menguntungkan kami karena selama ini Mas, kami selalu disebut Roy Suryo CS itu menganalisis dari ijazah yang salah oleh lawyernya Jokowi tadinya. Bukan itu ijazahnya. Kami kan sempat bertanya-tanya. Boleh nggak? Lawyer kan punya nama siapa? Ya banyak lah ya Pak. Ada Pak Rifai, ada Pak anaknya Wamenko itu siapa itu? Ya itu dan artinya mereka Yakub Hasibuan. Ya. Kemudian ada juga anaknya Pak Oto berarti. Anaknya Pak Oto itu kan. Siap. Nah, itu kan sempat mengatakan bukan itu Mas. Punya Pak Jokowi ijazahnya beda. Mereka kan sempat bilang gitu. Meskipun kami ya yakin masa sih beda. Karena Bareskrim saja menampilkan seperti ini. Dan ini yang penting Mas. Kalau memang ini ijazahnya, berarti sempat kita diskusikan. Ijazahnya Joko Widodo ini tidak match dengan ijazah pembanding teman-teman yang lain karena A-nya keluar itu dulu. A-nya keluar, Z-nya terlalu masuk dan lain sebagainya. Dan kalaupun udah ada ini kan yang disebut oleh Mas Roy 99,9% palsu itu. Iya. Jadi ini mengkonfirmasi ijazah 99% palsu yang kami teliti. Ya ini. Bukan yang lain. Jadi kalau kami waktu itu hanya mengambil dari postingannya si Dian Sandi, ya nggak ada masalah. Karena Dian Sandi pun menggunakan basis ini. Waktu itu kan kami dipersalahkan nggak boleh ngambil dari itu, harus ngambil dari yang resmi. Ini yang resmi. Dan Mas, ini yang menarik. Kami tidak hanya nanti insya Allah menang sampai 3-0. Insya Allah sekarang udah 2-0. Sekarang udah 3-0. 3-0. Iya, betul. Tapi kami insya Allah akan menang 8-0. Wah, apa tuh? Karena bukan hanya ini. Apa? Institusi yang harus menyimpan ini, salah satunya adalah ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia yang di Pejaten ya? Yang ada di Pejaten. Bukan Pejaten, lebih ke selatan lagi. Ke selatan lagi ke daerah Jakarta Selatan. Ya dulu kalau awalnya gedungnya ada di sini. Iya, dulu di Sawah Besar. Majapahit. Ya, Sawah Besar, Majapahit. Ya. Nah, gedung kuno itu milik dulu milik Maka saya ingat gedung itu. Ya, itu kan milik rumah Belanda dulu. Bukan. Apa?
Tempo terbit kembali di Oh, sana. di situ ya? Oke. Ya. Saya awak Tempo terbit kembali. Gedung bersejarah itu. Betul. Ya, terus sekarang ke selatan, ke daerah Ampera. Ampera. Betul. Nah, jadi artinya gini. Ini membuktikan kalau ijazah ini kenapa 99 palsu ya. Pas fotonya di atas cap, huruf A-nya mencotot keluar ya, Z-nya, dan nggak ada watermark-nya, nggak ada emboss-nya dan lain sebagainya. Dan yang menarik, Mas, tidak semua institusi itu awalnya juga langsung ngasih loh. KPU pusat awalnya kan nggak mau ngasih, tapi kemudian diancam dengan Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009. Akhirnya give up, ngasih. Solo tadinya juga begitu, tapi kita kasih. Nah, masih ada kemarin yang ngeyel, kayak Andri. Andri ngeyel, mengatakan kami tidak menguasai itu. Kasih kesempatan, akhirnya tetap nggak menguasai. Kita tuntut di KIP, Komisi Informasi Pusat. Kita sudah bersidang, sudah sidang pertama kemarin. Ya, saya hadir di sidang itu. Ya, hadir. Jadi kami itu benar-benar serius gitu. Kami hadir dengan penuntutnya Pak Dr. Bonatua, ya, yang Pak Bonatua Silalahi yang melakukan. Nih, saya nanti akan jadi ahlinya. Kami datang dan majelis KIP itu sudah sangat tahu sebenarnya. Andri, Anda sebenarnya tahu kan, ada bisa kan, dan itu mereka bisa kena Undang-Undang Kearsipan kalau tidak menyimpan itu. Jadi serius yang kami lakukan. Ini yang Mas lakukan itu bukan cuma serius kan? Kata-kata serius ini kan berimplikasi pada pada hukum. Pada hukum, kemudian pada biaya, pada waktu. Apa yang membuat Mas dan kawan-kawan begitu concern ya, begitu concern. Iya, dari dulu saya bilang tetap dua hal. Murah semua ini. Iya, dari dulu saya tetap bilang bahwa ini adalah masalah kejujuran dan kenegarawanan. Bahwa dulu kami juga sering sebut Pak Jokowi ini kan sudah nggak menjabat lagi, kenapa dikejar-kejar? Loh, dulu bagaimanapun juga dia kan jabat, gitu kan, gitu. Dan sekarang pun masih pejabat negara karena sebagai Dewan Pengarah di Danantara, gitu. Betul. Sekarang kalau coba dong itu yang masih jabat, kami buktikan ini Gibran ini masih jabat sekarang selaku Wapres saja kita kejar. Dan apalagi kan kita juga pernah ingat kan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kan juga melakukan permintaan kepada DPR, kepada Presiden, dengan ada 4 syarat kan? Ada 4 klausul. Yang pertama klausul masalah MK, ya kan? Berkali-kali pakar hukum tata negara Pak Ferry itu kan juga menyatakan, Ferry Amsari kan putusan MK itu sempat itu sebenarnya tidak dirapatkan, tahu-tahu diputus oleh si Anwar Usman, ya kan? Kemudian soal FUFAFA, kita pernah bicara panjang lebar dan saya tetap itu juga sama 99,9%. Soal tuduhan atau dugaan korupsi yang itu juga sempat dikumpulkan oleh Pak Ubaidillah Badrun, Mas Ubay ya, itu ada. Dan ketidakmampuan dan ketidakcakapan yang membuat orang ini sebenarnya tidak mampu menjadi wakil presiden. Dan itu jelas, Mas. Kalau lihat dari yang statement-statementnya terakhir gitu, misalnya dia ketika ke Bandung ada anak-anak SMA yang mungkin anak itu nggak memperhatikan dia, terus dia pegang lehernya dinaikkan ke atas, itu kan waduh, anak kayak gini kok jadi wapres gitu loh. Terus kemudian dalam berbagai pertemuan lah harusnya dia ngomong pegang mic aja sudah pegang di short gitu, nggak jadi ngomong, ya kan? Terus waktu dulu kan bukannya bagus, Mas, kita punya sedikit anomali lah paling tidak. Iya, ini negara ini atau rakyat ini kan mempertaruhkan lebih dari 73 triliun ya untuk mendapatkan wakil presiden. Dapatnya kok kayak gitu. Belum lagi dia dulu sempat salah omong yang aneh kan gitu, ketika mengatakan kalau kepada ibu-ibu ya diminta minum bukan maksudnya asam folat. Jadi asam sulfat sampai dia akhirnya punya panggilan yang bagus waktu itu bernama Samsul. Apa tuh asam sulfat H2SO4? H2SO4. Jadi dia kan punya panggilan ini. Nah, Samsul. Jadi dia punya panggilan Samsul. Ini bukan merek elektronik ya. Ini Samsul, asam sulfat. Nah, jadi makanya wajar kalau pendidikannya itu ternyata tidak lulus SMA. Mas, saya ingin tahu lebih detail soal 80. Oke. Apa tuh yang limanya? Jadi kami itu tidak hanya bersurat kepada
KPU pusat dan 2 KPUD. KPU pusat yang jelas kami harus mendapatkan satu lagi. 2014-nya. Ya, 2005 juga ada tuh. 2005 itu yang KPU Solo. Ya, jadi 2 dari pusat, 2 dari Solo, ya, 1 dari DKI ini udah kami dapat. Terus ada ANRI, ya, lembaga nasional. Terus ada yang dari Jakarta, Arsip Jakarta, dan ada Arsip yang dari Solo. 8. Harus 8. Dan yakin akan dimenangkan ya? Oh, kalau ini sudah pasti. Iya. Pasti kami akan dapat ini. Karena kalau tidak, ya kebetulan saya dulu pernah menjadi ahli juga di KIP kan. Beberapa kali saya dalam kasus gugatan teman-teman gabungan dari KAPAK ya. Kemudian ITB, UI, UNER, UGM waktu itu kita mendesak KPU dan menang. Ya gitu. Dan artinya ini gampang lah lulusan KIP. Mau nggak mau mereka pasti harus kalah. Kalau nggak mereka akan kena undang-undang kearsipan. Kena undang-undang keterbukaan informasi publik. Apa konsekuensi dari undang-undang kearsipan kalau misalnya penjara, Mas? Oh, penjara. 10 tahun. Iya. Siapa yang akan dipenjara? Kepalanya? Iya, ya penanggung jawab institusinya. Oke. Meskipun terus terang kami itu tidak ingin memenjarakan orang. Iyalah. Ya, kayak Jokowi lah, terus terang aja. Kalaupun ini terbukti palsu, kan pernah saya juga statement. Kami tidak sampai harus kalau itu urusan orang lain silakan. Tapi kami hanya ingin membuktikan kejujuran dan kenegarawanan itu aja. Kalau orangnya nggak jujur, nggak negarawan, ya dengan riwayat pendidikan kayak gini. Apalagi ada abolisi sekarang, Mas. Nah, ya kan kemarin juga kan Pak Tom Lembong juga dapat. Iya. Saya pikir untuk seorang mantan presiden mengapa tidak lah. Tapi pada persoalan benar atau tidaknya itu yang krusial. Artinya itu yang krusial. Dan kalau dikatakan mungkin saya menyambung pertanyaan masyarakat ya yang lewat Mas Darsa. Itu kok Roy CS tuh kok kekeh banget gitu ya. Kok niat banget itu pakai kekeh gitu ya. Ya bukan kita kekeh. Tapi ya memang ini amburadul gitu loh ya kan. Memang ini riwayatnya amburadul ya. Kemudian bisa cembelit atau apa gitu itu. Sembelit. Pabelit. Pabelit ya. Pabelit. Kalau sembelit di sini ya. Pabelit Pabaliut. Nah, gitu kalau teman-teman Sunda. Ya. Mohon maaf kalau saya kurang fasih. Setelah semua ini, apalagi barusan kita mendapatkan sesuatu yang sebetulnya cukup menohok ya. Sangat menohok. Pukulan yang adakah respon dari teman-teman dari pihak sana yang selama ini itu Rosario salah, itu ngapain? Ada ya? Responnya makin ngaco. Misalnya kemarin dalam salah satu acara live di TV. Akhirnya karena mereka nggak mampu lagi menyajikan data yang baik, terus yang disajikan tuh orang-orang yang sudah sangat tidak masuk akal gitu. Saya menyebutnya ini gerwan mul. Apa tuh? Gerakan wanita termul. Wah, ngawur aja ngomong di TV. Orang yang menjadi gerwan mul itu ternyata saya baru tahu setelah acara itu, dia itu ternyata orang yang pernah berjanji ketika pada konferensi pers mereka akan membuka baju dan kemudian dengan hanya pakai bra sama CD. Mau demo 500 orang di depan Mabes Polri. Sekarang mereka hanya bisa menampilkan kayak gitu. Jadi sudah menampilkan itu. Itu bahaya, itu bisa membuat kemacetan sekian. Iya. Terus mereka menampilkan lawyer yang tidak lagi kemudian bilang, dan lawyernya tuh pernah saya tanya, apa legal standing Anda gitu loh. Ternyata tidak ada hubungannya apa-apa. Yang kemudian pakai wig macam-macam lah, pakai topeng lah, pakai apa dulu nih. Ini tuh mau dialog ilmiah. Atau saya ingat. Betul. Saya juga pernah. Roy Suryo pakai wayang. Wayang itu adalah kesenian Jawa yang adiluhung. Ya, yang itu saya tunjukkan untuk menunjukkan kita punya budaya. Kita punya nilai tradisional. Kita punya para pujangga yang dulu pun sebenarnya cerita-cerita kayak gitu ada. Soal Petro jadi ratu, soal Rahwana, soal Pendawa lawan Kurawa. Itu semua ada cerita itu gitu. Dan ini adalah kesenian kok mereka yang tampilkan itu. Jadi ketika acara di salah satu TV ya live itu, waduh, ini kemudian saya sempat bilang pada Dr. Tifa, saya sebenarnya pengen melakukan apa yang dilakukan oleh misalnya sahabat kita ya Rocky Gerung gitu. Keluar saya work out ya. Workout itu menang secara pembawaannya. Tapi sayang kan penonton Indonesia menganggap malah kita melarikan diri. Jadi mohon maaf saya harus bilang di sini, saya tidak workout. Karena ibaratnya begini, kayak dulu sempat ada kan Mas juga sempat ketika kemudian Indonesia lagi nggak baik-baik saja,
keluar saja gitu ya kan. Oh gitu, iya, ya kan? iya. Jadi nggak usah ditahan. Saya mengatakan enggak, saya harus bertahan gitu. Kayak saya seperti nakoda kapal atau awak kapal. Yang terakhir ya. Yang terakhir gitu. Karena seperti nakodanya Titanic yang akhirnya Kapten John Smith itu ya akhirnya meninggal di ruang kemudi. Kalau saya bilang gini, kalau semua orang keluar dari Indonesia dan semua orang tidak menghadapi mereka, ya hanya orang-orang yang gila nanti yang ada di sini. Jadi saya harus bertahan itu. Mas kan berazam untuk tidak pernah walk out. Ya. Pada pertemuan-pertemuan dengan mereka. Gitu. Apakah pernah terpikir untuk tidak menghadiri acara-acara yang mempertemukan? Sempat. Jadi saya sempat. Kalau sekarang kan kadang-kadang akhirnya saya kalau ada permintaan ya dari guest booker, saya bilang lawannya siapa nanti, gitu kan gitu. Dan saya bilang kalau sama ini saya enggak gitu. Dan kemarin itu udah beberapa kali kita buktikan. Ya, ada podcast yang diselenggarakan oleh salah satu portal terkemuka ya. Saya bilang, saya bilang meskipun dia doktor, sama gue sebut namanya lah. Meskipun dia doktor, tapi udahlah nggak sebanding lagi gitu. Karena pikirannya udah habis di depan DPR dia. Ketika dulu digebukin itu. Oh. Ya gue sebut namanya lah gitu. Ya, senior saya. Udah nggak nyambung. Senior saya. Dia. Iya. Terus kalau ini lagi saya bilang ini lawyer itu udah nggak punya lagi karena yang dibicarakan nanti hanya pasti masuk, pasti tersangka, pasti minggu depan Jumat Keramat. Itu ngomong itu sudah semenjak 3 bulan yang lalu gitu loh. Kayak radio rusak aja. Nah, apalagi terakhir ada maaf ya, ibu-ibu geruan mul ini ya, gerakan wanita termul ini. Aduh, udah parah banget itu. Itu kayak gitu. Tapi ya saya baru tahu ketika di panggung gitu loh. Jadi wah, ini emang nggak layak lah gitu. Oke. Iya. Terima kasih Mas Roy. Baik, terima kasih juga. Pemirsa pun sudah cukup bisa mengambil apa yang baru dan setiap saat pasti ada yang baru. Betul. Termasuk yang kita bicarakan peraturan KPU itu baru saya bicarakan di podcast ini ya, belum di tempat lain. Kemudian ada update dari yang menyiratkan konspirasi tadi. Iya, update dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah tadi. Ya kan baru saja gitu itu terjadi. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sobat Madilog, di negeri yang penuh dokumen, kebenaran seringkali justru terkubur di dalamnya. Kita bisa menertawakan, tapi juga mesti waspada. Ketika ijazah menjadi alat politik, maka pendidikan berubah jadi panggung tipu daya. Saat ini publik tidak menagih kepastian siapa yang benar atau salah. Publik hanya ingin kejujuran dipertemukan dengan bukti, bukan disembunyikan di balik pasal dan cap basah. Roy Suryo dan kawan-kawan mungkin membawa berkas dan dugaan. KPU membawa regulasi, pemerintah membawa wibawa. Namun yang seharusnya mereka bawa bersama adalah transparansi. Sebab setelah keputusan KPU 731/2025 dibatalkan, pintu terang telah terbuka. Jika benar ada dusta di masa lalu, biarkan cahaya membakarnya. Jika tidak ada, biarkan data membersihkan namanya. Negara tidak akan jatuh hanya karena sebuah ijazah diuji. Tetapi bisa runtuh bila rakyat tak lagi percaya bahwa hukum berlaku sama bagi semua. Di titik ini, kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa jalan ke surga. Sedangkan dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita sekali lagi tidak sedang mencari siapa yang palsu. Kita sedang mencari siapa yang berani jujur di antara tumpukan fotokopi dan kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.